Nah, tapi nggak ada datanya. Katanya kita ngambil Ada nama banyak, dari terlalu banyak Pak. Kalau perkara Allah udahlah. di dalam Al-Quran itu banyak. Nah, silakan Bunda Rahma, didengarkan dulu. Pak, dengar dulu narasi saya, dengar Pak, dengar Pak. Kecil suaranya Bunda Rahma. Kenapa ya? Kenapa sih? Kenapa ya? Jangan salin ini ya. Oke, aku pakai nih HP. Ya. Sekarang Kalian ini sekarang udah besar. Udah besar belum? belum, Aduh, kenapa masih ya? kecil. Ada apa ya? Jangan berantem Bang. Saya nggak bisa, saya mau nasihati yang termuda di sini saya. Jadi saya mau berbuat apa? 180, 150. Sedangkan saya 27. Enggak layak saya memberikan nasihat kepada kalian. Bukan nasihat, kita bicara kitab suci kok, bukan soal umur ya. Masing-masing orang biar 27 juga bisa pinter gitu loh. Karena ngerti. Nah, kita tuh bicara tentang Iya fakta. kan di sini Bapak umur 80, Bunda Rahma 55, saya 27. Kepantaslah. Berikanlah contoh kepada diriku ini Nggak apa-apa, yang silakan. ganteng ini. Yang pikir tuh wawasannya, kalau memang punya Ya pengetahuan Bunda Rahma, silakan. mana sih kau punya ini? Tunggu dulu Bang. Bunda Rahma, turunkan dulu itu. Sabar dulu yang di bawah ya ini. Ini suaraku gimana? Mudah-mudahan Wah, normal. mantul. Ya silakan lanjutkan. Saya benahi dulu PC saya. Lanjutkan. Oke Pak Martin Saya ya. dengarkan. Ini hanya dialog ya, tapi saya itu orangnya harus pakai data ya kalau saya benci kalau orang dialog itu tidak bawa data, nggak suka saya. Kalau mau khotbah jangan. Kau ke gereja kalau mau khotbah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama sembahan orang Islam, nama Tuhan orang Islam. Coba buka di KBBI, sangat jelas ya. Allah Subhanahu wa taala artinya Allah yang maha suci dan maha tinggi ya. Kalau konsep ketuhanan dalam Islam itu sangat jelas, sangat apa ya? Aduh, saya matikan dulu nih. Coba kita ke surat Al-Ikhlas ya. Gini cara orang berdialog Pak Martin, jangan khotbah ya. Di surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Allahu samad. Allah tempat meminta, Allah tempat berlindung, Allah tempat kita menggantungkan diri. Bukan Allah yang digantung ya, kita bergantung kepada Allah. Ya. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang serupa dengan dia, dan tidak sesuatu pun yang menyerupainya. Laisa kamislihi sayun, tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu Pak ya konsep ketauhidan dalam Islam, keimanan kami. Jadi kami itu simpel Pak, enggak neko-neko, enggak bingung menjelaskan Tuhan satu, Tuhan anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus segala macam, enggak Pak. Ini kedagingannya, ketulangannya, kerohaniannya, apalah segala macam yang kalian jelaskan itu membagongkan memang ya. Dan apa lagi ya? Kalau kami semua ada data Pak, bersumber dari Al-Quran kami dan hadis-hadis kami. Kalau Bapak, yang Bapak imani nggak ada di benak Jelaskan Bapak dulu, nggak ada. jangan bicara saya, bicara Allahnya. Udah Pak, udah. Anda Itu jangan- ada udah mewakili itu tentang Pak. Allahmu aja. Udah mewakili itu Pak, konsep ketauhidan dalam Islam itu Pak. Ya, Al-Ikhlas. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, bukti Allah itu ada karena Allah ciptaannya. Allah kami itu Pak, dia ada sebelum semua ada, dan dia tidak akan hilang setelah semua tiada. Dia tidak akan berakhir walaupun semua sudah tidak ada. Ya, berarti itulah beda dengan Faktanya gimana faktanya? Supaya orang Faktanya bukan apa? Islam percaya. Anda buktikan Fakta dong gimana? seperti itu kan ada keyakinan di dalam Anda. Al-Quran Pak, penjelasannya di dalam Al-Quran. Iya, Kami itu bersumber keyakinan dalam Anda. Al-Quran. Anda buktikan apa yang dia buat. Sabar dulu Pak Martin, kan ini baru perkenalan ya. Nanti Maksudnya
diskusinya dia mau- berjalan baru di ini meminta untuk disembah. dia mau fakta Pengakuan bahwa penegasan, Allah itu gitu. ada. Host, dia mau fakta bahwa Allah itu ada. kalau Maksudnya dia kalau juga- mau nampak, dia mau juga apa lihat bedanya Allah itu jadi manusia. pernyataan Enggak, Yesus? Pak. Kami Oh, tidak mengimani tidak begitu. Allah menjadi manusia, enggak ada Pak dalam konsep kami ya. Kami tidak Iya, mengimani berarti- Tuhan yang harus berarti tidak mati bisa untuk buktikan, menebus dosa, toh. enggak ada. Enggak ada Pak, enggak Berarti ada. tidak bisa buktikan toh. Bisa, kok nggak bisa bisa, begitu? Pak. Allah. Berarti Siapa tidak bisa dibuktikan. Itu aja. Silakan Gampang host, itu. host, Gini, host yang saya maju, masuk silakan. dulu. Silakan. Saya tengahi saja ya. Gini Pak, Silakan. ketika Bapak meminta Allah nusul jadi manusia itu memang tidak ada. Mungkin lewat diskusi Bapak, bukan kami. Kalau Bapak memaksakan Tuhan atau Allah itu nusul jadi manusia, artinya Bapak seharusnya berdiskusi, berdialog dengan orang-orang India. Kenapa India? India menuhankan sapi, kan definisinya kakinya 4. Itu Bapak bisa diskusikan sama mereka. Kalau sama kami, itu ini kata Yesus di dalam Bible, Allah Al-Quran, suaranya bicara pun Al-Quran aja. terdengar. Bicara Ini tentang saya Allahnya, jelaskan dulu Pak. Saya jangan Bible jelaskan. dulu. Jangan Bible Tidak, dulu. saya compare Al-Qurannya ini aja, nih tentang berkesinambungan di dalam Al-Quran nantinya Pak. Kalian tidak bisa bicara Al-Quran sendiri, itu nggak bisa. Bu Rahmat tadi nggak bisa jelaskan tentang Allahnya sendiri. Bapak Paling-paling ini- cuma Al-Ikhlas begini, saja. Pak, dengarkan Tidak lebih dulu, daripada Pak. Al-Ikhlas. Dengarkan dulu Pak, supaya Bapak tahu bahwa Tuhannya Yesus siapa sih? Tuhannya Nabi Musa siapa sih? Bicara Apakah Al-Quran, sama bicara dengan tentang Tuhan Allah, bukan Rasulullah Yesus. yang diajarkan Bicara- oleh Nabi bicara kami? tentang- Supaya Bapak Bicara tentang paham. Allah Subhanahu wa Karena Ta'ala. begini Pak, karena begini, kata dengarkan dulu Pak ya, ini berkesinambungan semua antara Taurat, Iya, bicara Injil tentang dengan Allahnya, bukan Al-Quran. tentang Yesus. Izin. Jangan Oh, Saya tidak kait-kaitkan dulu, berbicara bicara tentang tentang Allah Yesus, saja. saya berbicara tentang Kalian tidak ketuhanannya bicara, Yesus. kalian tidak berani Karena di bicara sini tentang Al-Quran sendiri. ulangan Oke, 4 oke. nomor ulangan Al-Quran. 6 nomor 4 di Al-Quran, sini bukan Alkitab. di Bicara sini Al-Quran, bukan Alkitab. Ini ke Al-Quran, ini oke. Bapak Bicara Oke, Al-Qurannya, bukan Alkitab. Oke, Itu oke. Alkitab Saya itu ke- bagian saya nanti. Saya Anda ke jelaskan Al-Quran, dari oke. Al-Quran aja. kami sudah jelaskan Bapak Kalau nggak tolong. bisa jelaskan, kita stop kami aja. ini hanya Host. memberikan Kalau nggak bisa Host. jelaskan, saya stop aja. Host. Kalian mau Host. bicara Alkitab, tidak berani bicara Mute dulu, Al-Qurannya. Mas. Mute dulu nih, mute. Paling Ya. batas di Al-Ikhlas. Tunggu. Paling batas Izin cuma sampai dulu Pak, izin Al-Ikhlas dengarkan aja. dulu. Bunda Rahma mau bicara Pak, dengarkan dulu. Cuma bisa Alkitab. Bunda Saya tahu. Rahma Mute dia. sudah Kalian tidak bisa lebih dari Aduh, Bapak. Al-Ikhlas. Cuma Mute dulu. Al-Ikhlas saja. Mute. Banyak, Pak, mute, banyak. Iya. Nggak bisa. Banyak Saya kalau nggak mau mau dalil di dalam Al-Quran. Dengarkan dulu, Ini dengarkan. saja. Saya atur dulu, saya atur Jangan dulu. bicara Alkitab Coba ya, tanya bicara ke Al-Quran ya. Bapak ini apa? Kita di sini Jangan bicara berdiskusi Alkitab, tentang ya. konsep ketuhanan. Bicara Al-Qurannya aja. Jangan dimiul. Ya, iya aku baca nih, aku bicara. Oke, diam dulu Pak. Ya, diam dulu. Di sini saya tegaskan temanya Tuhan siapa ya, konsep ketuhanan. Tuhan siapa Ya. yang disembah Ya, Bu. nabi-nabi terdahulu. Oke, gini. Oke, sebentar, host. Kita jawab. Lanjutkan. Kedengaran suaraku kah? Halo? Kedengaran? Yes, kedengaran. Tunggu dulu yang lain di bawah ya, biarkan dulu ini. Ini aja dua tuh susah saya atur. Hai. Ya lanjut. Ya oke ya Pak Martin ya. Tadi udah ku jelaskan di Al-Ikhlas ya. Kemudian di Toha ya. Sekarang aku ke Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah ya, dengar ya, ini bagus kalau dalam Al-Qur'an ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan selain Dia, itu Allah. Begitu kalau jangan
anak ala bapak, ala nenek, ala mama, aduh membagongkan Pak. Nah dengar ya penjelasan saya Pak melalui yang saya bacakan di firman Allah dalam Al-Quran ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Pak, Allah kami maha hidup. Allah kami itu dia ribut host. Dia tidak mendengar host, di mute. Dia berisi host ya. Dia ya Allah maha hidup, yang maha hidup. Tuhanmu mati. Apa Tuhanmu itu mati? Metong 3 hari dibunuh sama ciptaannya. Enggak juga sih, enggak ada yang dia ciptakan. Ku tengok di Bibelmu ya. Allah kami itu maha hidup, Tuhanmu mati, yang terus menerus mengurus makhluknya. Tuhanmu di Bibelmu istirahat, capek, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuhanmu tidur di perahu, kelelahan, maka dia tertidurlah Yesus di perahu. Kasihan, kelelahan Tuhanmu. Ya, kalau Tuhan kami itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Coba tunjukkan apa perkataan Yesus, apa milik Yesus. Coba. Paling pedangnya cuma 2 biji, itu pun hasil apa? Dia jual jubahnya. Saking miskinnya Tuhanmu bro, Pak Martin. Dia jual jubahnya tuh beli pedang. Miskin sekali Tuhanmu, prihatin aku ya. Padahal kalau Tuhan kami, Allah kami ya miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Coba tunjukkan di dalam Bibelmu apa yang dimiliki Yesus. Pedang, itu pun dijual jubahnya untuk pembelaan diri dari pembunuhan Yahudi. Kasihan saya, prihatin, sumpah prihatin. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya, semua nabi-nabi itu bermukjizat atas izin Allah, biiznillah ya. Mana lagi ya? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Kalau Tuhanmu dia tidak tahu apa-apa. Kata Yesus apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata Yesus, hanya Bapa di surga yang tahu hari kiamat. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Kasihan sekali Tuhanmu tidak tahu apa-apa. Kemudian ketika dia main petak umpet, ketika Adam melanggar, apa kata Tuhanmu? Di manakah kau Adam? Berarti Tuhanmu tidak maha tahu. Kalau Tuhan saya, Allah saya, dia maha tahu. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang dia kehendaki. Ya, kursinya meliputi langit dan bumi. Ya, kursinya meliputi langit dan bumi. Jadi Allah itu menguasai langit dan bumi beserta isi-isinya. Menguasai. Nyawamu pun dicabut saat ini kalau Allah menghendaki, Pak Martin, ya. Dan apa lagi ya? Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi dan maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Begitulah, ini satu ayat ayat kursi ini sudah mencakupi semua kekuasaan Allah ini ya. Dia tiada Tuhan selain Allah, dia maha hidup. Udah ya? Gimana? Oke, silakan Pak Martin. Silakan Pak Martin yang terkasih. Pakai data ya, pakai data. Kalau tidak pakai data, ya pakai sarung, nggak apa-apa pakai sarung boleh. yang penting pakai celana. Silakan Pak Martin. Ayo Pak Martin, silakan. Pak Martin yang terkasih. Bunda Rahma ini nanti kita keroyok dia, ini Bunda Rahma ini. Kalau buat nangis Pak Martin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tai sapi. Pak Martin. Gurunda belum standby. Gurunda, Pak assalamualaikum. Martin. Belum. Ini kuapakan Bapak ini Bunda Rahma? Jangan dia ada pingsan. Jangan pingsan Pak. Jangan Pak. Dengar suara saya enggak? Oh ada. Iya, silakan. Iya, tadi Bu Rahma. Silakan. Bu Rahma itu cuma bisa Silakan, jelaskan Pak. tentang al-ikhlas. Hanya al-ikhlas saja. Wah. Al-Baqarah itu Pak, Al-Baqarah tadi Al-Baqarah. Di sini saya gini Bunda Rahma, saya tegaskan. Bunda Rahma menjabarkan surah Yasin, Al-Baqarah
Mungkin Bapak tidak monitor barangkali. Mungkin dia lagi tidur ya. Pak. Ah iya. Karena dia saya- tidak akal. Dia Betul, pakai Ma. Artinya begini, Mungkin itu kan Bapak keyakinan. tidak mendengarkan ketika tidak gini Bapak ketika Bunda Rahma menjabarkan giliran Bunda Rahma berbicara, Bapak tolong dengarkan Dia supaya ngomongnya bukan dari nyambung, Al-Quran. tidak bertanya di hantu. Makanya itu berarti Bapak tidak mendengarkan. Bunda Rahma menjabarkan itu Al-Baqarah, surah Yasin, Al-Ikhlas. Memang di dalam Islam itu Pak tidak terlalu panjang lebar bernarasi, tidak. Ketika memperkenalkan tentang ketuhanannya, itulah Islam, tidak panjang-panjang tapi jelas. Daripada panjang-panjang tidak jelas. Ya, Jelas silakan yang Pak. mana? Ya jelasnya yang mana? Saya nggak dapat bukti apa-apa. Pertama, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bicara dengan manusia siapapun. Itu. Lalu tidak kelihatan. Lalu tidak ada kuasanya yang membuktikan keberadaannya. Itu semua tidak ada. Ya, Ada, lalu dia punya utusan Pak. dengar dulu saya ngomong, jangan potos dulu. Bagaimana Lalu Bapak tadi- Premin? Ini dialog apa Bagaimana saya mau rebutan? biarkan Bapak Premin di tempat saya? Padahal Iya, dengar jelas dulu. Bunda Rahma mengatakan di Al-Baqarah dengan diwahyukan oleh Nabi Muhammad, Allah punya utusan. Nah ini Bapak. Makanya apa Bapak yang lakukan di situ? Saya tuntaskan dulu pekerjaan Bapak Dia supaya cari Bapak data ini, fokus. cari data di biblosnya, cari data Ini jadi. tidak ini kayak plastik kresek-kresek mungkin. Oh, dia kerja kah? Iya itu dia. Dengan dialog kalau kerja Pak. Saya hanya minta satu Pak pertanyaan. Di mana Yesus di Bible mau menciptakan langit dan bumi? Nanti Dia- sesi tanya jawab Bunda. Nanti dia giliran dia itu memperkenalkan ketuhanannya. Ya. Udah. Silakan Pak, silakan perkenalkan ketuhanan, jabarkan Iya. konsep ketuhanan Bapak. Silakan. Ya, pertama kita berpegang pada Alkitab ya, itu fakta ya, bahwa yang pertama-tama Tuhan Yahweh itu menciptakan alam semesta, dan itu dijelaskan dalam Alkitab di ayat Kenapa ke Cakwe? Ke Yahweh. Kenapa kok ke Yahweh? Itu bukan Yesus di situ. Emangnya Musa menuhankan Yesus? Mana fakta Musa menuhankan Yesus? Itu Yahweh Tuhannya orang Yahudi sana itu. Kenapa kok ke situ? Perjanjian lama, perjanjian baru bahas, ayo. Mana kau diakui malah diludahi kau sama Yahudi kau baca Biarkan perjanjian Cakwe lama. dulu Bunda Rama. Nanti kita bantah. Biarkan saja. Dia Cakwe. Silakan Pak Martin, biarkan nanti disangga. Ya nanti ya tahan. Silakan Pak Martin. ya, saya jelaskan. Jangan disangga ya. Silakan. Kita tidak bisa lepas dari Yahweh, karena Yahweh itu adalah Allah itu yang mula-mula. Jadi bukan Allah tandingan ya. Yahweh itu Allah yang mula-mula menciptakan alam semesta. Kalau Yesus itu adalah firman-Nya, itu ya, yang jadi manusia. Tahu ya? Jelas. Jadi Tuhan firman yang itu mana? Berapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu dulu? Oh, kok Allah. Yesus berapa Tuhanmu? Nanti disangga Bunda. Nanti tahan. Dicatat aja pernyataannya dia, nanti Bunda Rama sangga. Ya. Ini Bang Suma ini ketawa-ketawa ini mendengarkan Cakwe ini. Lanjutkan Pak Martin yang terkasih. Gurunda, siapa tahu mau masuk silakan Gurundaku, silakan. ya kalau sudah nggak mau Silakan baru saya ngomong. Pak Martin. Kalau masih Silakan. motong-motong, saya nggak ngomong. Kan jelas dengar Iya, saya jangan ngomong dipotong-potong lah. Iya, kita berikan dia waktu juga untuk berbicara. Silakan, Pak. Iya. Jadi tadi kan saya katakan bahwa kita berpegang pada Alkitab perjanjian lama itu pertama. Jadi yang mula-mula menciptakan alam semesta ini adalah Yahweh itu sendiri. Ya, yang dijelaskan dalam Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1. Ya. Jadi bukan Al-Fatihah.
Al-Fatihah tidak menjelaskan penciptaan, tetapi Alkitab menjelaskan pada mulanya Allah mencipta. Itu pada mulanya. Jadi tidak ada kitab suci manapun yang mengatakan pada mulanya Allah mencipta, itu tidak ada selain Alkitab. Itu. Sudah jelas ya? Lalu dia berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Lalu dia bicara tentang keselamatan ayat pasal 3 ayat 15. Lalu dia bicara di kitab para nabi itu tentang penyelamatan oleh Yesus. Di dalam Taurat juga bicara tentang keselamatan, penyelamatan oleh Yahweh pertama-tama kepada orang Israel. Dibawa dari Mesir ke Kanaan. Ya, itu. Jadi penyelamatan. Jadi bicara tentang Alkitab itu bicara tentang keselamatan. Bicara tentang penyelamatan oleh Tuhan. Yang pertama-tama orang Israel dibawa dari Mesir ke tanah Kanaan. Ini yang harus ditandingi oleh Tuhan-Tuhan lain itu. Karena tidak ada penyelamatan lain selain Tuhan Yahweh. Itu pertama. Setelah orang Israel di masa di tanah Kanaan, mereka diajarkan, diberikan aturan-aturan. Ya. Lalu untuk bangsa-bangsa lain, Yesus datang untuk menggenapi rencana penyelamatan. Yesus datang. Lalu mengorbankan dirinya untuk keselamatan bangsa-bangsa lain. Sehingga nyata. Lalu di dalam kepada Musa untuk hukum Taurat, Tuhan sendiri yang bicara kepada Musa, bahkan dia sendiri yang menulis di dua loh batu. Tuhan sendiri yang menulis, Yahweh itu menulis sendiri di dua loh batu. Jadi nyata, Yahweh itu nyata. Bukan hanya bicara, dia nulis di dua loh batu lalu dikasihkan kepada Musa. Begitu loh. Jadi nyata sekali, walaupun dia tidak kelihatan, tapi ada suaranya. Dia baru kelihatan dalam rupa api yang menyala. Itu. Jadi ada bukti bahwa dia sendiri menulis dua loh batu itu ditulis oleh Tuhan sendiri. Lalu sampai seterusnya datang kepada Yesus lalu untuk keselamatan bangsa-bangsa. Itu pun sudah dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Akan kubangkitkan seorang yang seperti engkau. Itu nubuatannya tentang Yesus. Ya. Jadi kalau seperti engkau itu seperti Musa. Kalau Musa menyelamatkan orang Israel dari Mesir, Yesus menyelamatkan bangsa-bangsa dari perbudakan. Jadi itu jelas semua, Allah itu bekerja, Allah itu berkarya. Bukan hanya diyakini saja Allah yang esa-esa, tapi tidak berbuat apa-apa. Jadi kita bicara Alkitab itu Allah yang melakukan sesuatu. Makanya ada Tritunggal itu Allah yang melakukan, Allah yang mencipta, Allah yang berfirman, Allah yang menuntun, membimbing menuntun itu. Jadi dalam Alkitab tuh Tuhan itu jelas walaupun tidak kelihatan, tapi dia bisa bicara dengan manusia. Semua nabi-nabi dia ajak bicara. Bahkan dia sendiri menulis hukum Taurat. Bahkan dia dari sendiri datang. Dari firman-Nya datang dalam rupa manusia. Jadi Tuhan Alkitab itu sangat nyata sekali. Ya, sudah berbicara dengan para nabi, dia datang dalam rupa manusia Yesus. Untuk menggenapi rencana penyelamatan. Itu. Jadi semua jelas itu. Semua dijelaskan di dalam Alkitab yang disanggah oleh Ibu Rahmat tadi tentang Paulus. Paulus itu adalah bukti dari orang Yahudi yang percaya kepada Yesus karena dia mengerti bahwa syariat agama itu tidak menyelamatkan, ya. Syariat agama itu hanya orang disuruh melakukan tanpa mengenal sesamanya. Sehingga dengan syariat agama orang Yahudi itu mereka memusuhi orang lain seperti Saulus. Dia berpegang pada syariat agama lalu dia memusuhi pengikut Yesus. Dia aniaya, dia tangkap, dia bunuh. Nah itu kelemahan orang pegang syariat agama itu. Karena dia merasa dia sendiri paling benar. Dia melakukan syariat agama. Orang lain yang tidak melakukan syariat agama itu salah. Itu menurut Paulus dulu. Sehingga dia setelah mengenal Yesus, lalu dia percaya kepada Yesus dan dia terapkan hukum kasih itu. Sehingga Rasul Paulus ini seorang yang luar biasa sekali. Karena dia dari agama Yahudi menjadi ikut Yesus. Lalu dia menjadi rasul untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di dunia dengan menjelaskan berbagai pengertian tentang hukum Taurat dan syariat agama. Nah itu, sehingga surat dia paling banyak di Alkitab Perjanjian Baru itu karena dia menjelaskan tentang pemahaman orang Yahudi Perjanjian Lama tentang hukum Taurat dan bagaimana syariat Pak? agama. Poinnya Bapak sudah menampilkan datanya. Artinya Yahweh, data dari Yahweh nusul jadi manusia. Mungkin Bapak bisa sambil menampilkan datanya sebelum waktu dipersilakan kepada Bunda Rahma. Di mana datanya Yahweh nusul jadi manusia? Silakan. Sekarang, saya sekarang. Tuh, harus sekarang ya. Oke. Ya. Saya baik. Pak Bu Rahma, kan saya belum jelaskan itu.
Belum ya? Oh belum, silakan, silakan, Menjelaskan. Iya. silakan. Tadi Jadi- bukan menjelaskan ya. Tidak menjelaskan. Jadi di dalam Yesaya 63 ayat 9 itu dikatakan bukan seorang duta atau utusan, tapi ia sendiri, Allah sendiri yang menyelamatkan. Itu pertama. Yang keduanya, Yesaya 9 ayat 5, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Disebut orang adalah Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Itu tentang Yesus. Jadi Oke. Bapak jangan kepanjangan, jangan ke situ Pak. Nanti bahaya loh Pak. Saya hanya menjaga diskusinya. Ketika Bapak menampilkan data itu, jangan Pak. Kasihan sama Bapak ini. Di Yesaya 9 nomor 5, jangan Pak. Karena itu bukan buatan buat Yesus, bukan. Ya Pak, ayo cari yang lain Pak. Ini kan keyakinan saya. Anda mau bantah boleh, tapi ini keyakinan Bapak. saya sampaikan keyakinan saya. Masa Anda Ayo silakan Pak. Cuman saya nanti Bunda Rahmi ini jago loh, dia sangka nanti. Ya lanjutkan Pak, cari yang lain data-datanya. Silakan Pak. Lalu Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14 itu bicara tentang Yesus yang adalah firman. Jadi Allah itu menjadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan. Jadi aturan-aturan, hukum-hukum itu tidak cukup kalau tidak digenapi oleh Yesus. Berarti tidak tuntas penyelamatan Tuhan itu sendiri. Maka Yesus sendiri datang sebagai korban yang tidak bercacat. Jadi korban tidak bercacat itu adalah Yesus itu sendiri sebagai manusia yang sempurna dan suci. Bukan seperti nabi-nabi yang berasal dari manusia berdosa. Itu membedakan itu. Oke, cukup ya. oke. Ya Pak, cukup. Boleh. Jadi Silakan. jadi di sini Bunda Rahma, di sini ada berapa nubuatan tentang Yesus, mungkin nusul jadi Tuhan dia. Termasuk di Yesaya Bunda Rahma ya, di Yesaya 9 nomor 5. Silakan Bunda Rahma. Jangan digaskan, kasihan ini Bapak ini loh sudah tua, jangan digas pelan-pelan. Ya, Ani, lanjutkan Roma standby. Keimanannya ke Kristen itu keimanan. Coba lihat dulu. Apa Gurunda di belum ini, nanti Gurunda udah mau masuk ini. Gurunda, oke belum ya. Nah, lagi apa ya Gurunda ya? Oke Pak Martin. Tadi pertama Anda langsung ke Perjanjian Lama. Anda itu gimana sih? Perjanjian Lama itu mana? Dia mengkonsepkan tentang Trinitas Tuhan tiga. Pengajaran di Perjanjian Lama Pak itu tauhid. Para nabi-nabi mengajarkan tauhid, mengesahkan Tuhan, ya. Tapi kalau kalian kan mengimani Trinitas, 3 dalam 1, kayak kopi 3 in 1, ya. Nah, Anda mengimani, Anda ingin menyamakan pemahaman Anda dengan kami Islam. Tuhan harus nongol ke bumi, turun ke bumi lewat kandungan Maria, 9 bulan diproses, mau ke WC dibawa, mau ke pasar dibawa, mau bikin cobe-cobe apa bahasa Indonesianya ya, sambel. Kalau Makassar cobe-cobe itu sambel ya. Kalau dia bikin cobe-cobe, ngeok, Tuhan pun goyang-goyang dalam perut. Itu yang Anda ingin tuhankan. Kemudian mamahnya ke WC, Tuhan mau ikut ke WC. Itu yang ingin kalian tuhankan ya. Manusia yang ingin kalian tuhankan, sangat lucu. Kemudian ketika dia lahir lewat mulut rahim, dia lahir keluar bersama apa? Najis, darah, bermacam-macam kotoran. Coba tengok istrimu kalau melahirkan tuh. Nggak mungkin dia keluar itu bersih, pasti ikut dengan air ketuban lah, darah lah, macam-macam. Ya, kemudian Tuhan ngoek-ngoek, firman pertama yang keluar ya, kamu menginginkan Tuhan yang seperti itu. Ya oke, tapi Tuhan kami nggak seperti itu. Laisa kami selihi sayun. Tuhan kami, Allah kami tidak serupa dengan makhluknya. Ya, tapi Tuhanmu itu kamu mau menjadikan serupa, ya terserah ya. Tuhanmu keluar di bumi itu melalui kandungan Maria. Harus kenapa nggak yang canggih gitu loh? Yang canggih misalnya lewat apa ya? Lewat apa yang bagus ya? Lewat awan,
Aku ke band ya? Oh, enggak. Ya, misalnya kalaupun dia dikandung seminggu kayak dalam kandungan atau 2 hari kayak biar jadi surprise gitu ya. Wow, Tuhan lahir 2 hari dalam kandungan. Itu baru istimewa. Kalau 9 bulan, apa bedanya dengan kita? Bang Dalbo, Pak Martin pun mungkin 9 bulan juga. Enggak mungkin Pak Martin cuma 2 minggu toh. Enggak mungkin 9 bulan lah ya. Pada umumnya itu standar kehamilan wanita itu 9 bulan. Lewat-lewat 1 minggu tuh enggak masalah. Wajar. Tapi kalau Tuhan 9 bulan dalam kandungan dibawa kemana-mana oleh mamahnya, coba Anda berpikir di mana akal Anda. Makanya saya bilang, kalau kami masih waras, insya Allah nggak akan menuhankan manusia yang dilahirkan dianggap Tuhan. Enggak lah Pak, ya kami masih normal, Alhamdulillah. Jadi kalau konsep pemahaman di perjanjian lama dengan pemahaman kami Islam itu sama Pak. Yang menjadi perwakilan Tuhan di bumi itu adalah manusia, utusan, rasul, pilihan, manusia pilihan. Coba kita ke khotbah Petrus ya. Khotbah Petrus. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang ditentukan oleh Allah yang dinyatakan kepadamu. Seorang yang ditentukan oleh Allah yang dinyatakan kepadamu dengan tanda-tanda. Dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat. Ya. Seorang yang dinyatakan Allah dengan tanda-tanda dengan kekuatan-kekuatan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus ini bukan Allah itu sendiri atau bukan Tuhan itu sendiri, tetapi Dia adalah manusia pilihan, Dia Mesias. Pengakuan Yesus di Bibelmu dia Mesias. Tidak pernah Yesus mengaku ini aku Theos. Coba cari keempat Bibelmu, Matius, Lukas, Markus, Yohanes, tidak ada ditulis di situ bahwa Yesus adalah Theos. Kurios, Tuhan. Kenapa kau sudah tua tapi tidak? Aduh ya Allah ya Rabbi. Mohon maaf ya. Bacalah di Bibelmu itu di mana Yesus disebut dia Theos. Theos disebut Tuhan. Terus kenapa kau Tuhankan? Ya kalau kita lihat di sini ya, kamu menginginkan Tuhanmu dengan Tuhanku sama. Ya enggak lah. Tuhan kami itu tidak terhina. Tuhanmu kau mengiyakan kalau Tuhanmu dihina, turun jadi manusia, dihinakan, diludahi, ditempeleng. Enggak lah. Tuhan kami tidak terhina seperti itu, bro. Ya, coba kita baca ke 2 Tawarik ya. Di Bibelmu pun tidak seperti itu ya, terutama di pengajaran nabi-nabi terdahulu. Di perjanjian lama kita coba ke 2 Tawarik. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Coba ya, coba kau baca ini ya. Jangan jangan kamu ini ku tengok. Cuma suka baca kata-kata Paulus botak. Coba kau baca 2 Tawarik ya. 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Saking maha besarnya Allah, Tuhan. Enggak bisa dimuat, apalagi dengan kandungan Maria. Ya Allah ya Rabbi, di mana akalmu itu saudara? Masa Tuhan? Ya, sebentar saya bertanya, di mana datanya di Bibelmu? Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Tuhan ya, turun ke bumi menjelma menjadi manusia, Yesus ya. Saya minta datamu sebentar. Nah, sekarang saya ingin ke Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Ya, masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau dia berbicara dan tidak menepatinya? Kalau kita ke pemikiranmu, Allah itu harus jadi manusia kemudian turun ke bumi mengajari kalian. Lah ini bertentangan dengan data-datamu di Bibelmu sendiri. Makanya aku bilang kalian itu tidak Ani, cukup. Satu lagi. Oh, masih ada. Yesaya. Satu lagi. Yesaya 9 nomor 5. Enggak ada nubuatan itu di perjanjian lama, enggak ada. Dibacakan. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini perkataan Yesus ya. Tinta merah di Bibelmu kata Yesus, kami menyembah. Yesus menyembah, Yesus bertuhan. Padahal masih banyak data-data. Perasaan Masya Allah. saya buru-buru loh. Oke. Masih ada. Cukup Ani. Biarkan Roma yang berbicara lagi. Silakan nggak apa-apa. Pak Martin. Sebentar Cukup, Mas. Ani. Yang mengenai Yesaya tadi tolong dibantah dulu yang dibawa oleh Pak Martin. Udah. Yesaya untuk siapa gitu loh.
Yesaya di mana? Apa yang dia bawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biarkan dulu nanti periode ini ya, sesi keduanya nanti di Sangga. Jangan dihabiskan amunisinya, tahan, kencangkan celananya. Silakan Pak Martin. Host, Gurunda itu nanti standby Gurunda. Dia dengar itu ketawa dia. Enggak. Pak Martin yang terkasih, silakan. Pak Martin, saya di luar tanggung jawab ya ketika ada sesuatu yang terjadi. Saya sudah sampaikan beliau itu umur 80. Pak Martin. Mati bija anaknya orang. Mati bija. Bukan anak ini sudah 80 tahun. Oh, maaf. Pak Martin. Tanggung jawab memang mako Pak Pelopo. Maka dah memang kau nak aja na. Maka dah memang enggak. Aja mugasi. Ada to si mugasi. Maka dah memang. Iya na iya ya betori. Jama-jamange. Maka dah memang enggak. Upadako umuruna kasih Bapak ayah arupulona. Silakan Pak. Silakan. Ya, suara saya kedengaran nggak? Mantap. Ya kedengaran Pak. Mantap. Oh, iya. Lanjutkan Pak. Iya. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi tadi saya bilang tadi bahwa Tuhan Kristen, Tuhan Alkitab itu nyata gitu ya. Bisa bicara dengan manusia, bisa menyatakan diri dalam rupa manusia, sehingga jelas begitu. Sedangkan dari Al-Quran sendiri kita tidak jelas tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia tidak pernah bicara dengan manusia siapapun. Hanya di belakang tabir itu. Lalu penyampaian firman juga melalui Jibril. Dari Gua Hira mulanya. Itu semua itu tidak memberi bukti gitu loh. Ya, yang berikutnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyelamatkan seperti Yahweh. Dia membebaskan orang Israel dari Mesir. Dia membuat Yesus firman-Nya menjadi manusia untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Jadi semua bangsa-bangsa diselamatkan. Itu yang saya ingin bukti daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu berbuat apa. Sedangkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan bahwa Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka berusaha sendiri. Berarti Allah itu tidak melakukan apapun untuk umatnya gitu loh. Nah ini kalau kita mau bandingkan tentang sembahan kita itu seperti itu. Nah ini yang saya ingin Bu Rahma itu coba jelaskan sama saya. Ya, apa yang dibuat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatnya. Karena sampai sekarang saya tahu Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbuat apa-apa untuk umatnya. Bahkan di surat Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan bahwa tidak merubah nasib seseorang kecuali dia berusaha sendiri. Begitu. Ya. Sedangkan di surat Maryam 71 bahwa tidak seorang pun kecuali mendatangi neraka. Ini semua kan jelas sama kita bahwa bagaimana kehidupan orang Islam itu. Nah ini kalau bicara tentang ketuhanan itu seperti itu. Tuhan Bible itu nyata, bukti. Bahkan nanti di akhir zaman, Yesus sendiri datang untuk menghakimi dunia. Jadi ada bukti sampai akhir zaman. Itu yang membuat kita yakin, walaupun dihina-hina sama Bu Rahma ya. Nggak masuk akal dah, tidak ini segala. Tetapi dia yang akan datang menghakimi, bukan Tuhan manapun yang lain. Itu. Nah ini yang saya bisa sampaikan supaya kita bisa jelas bagaimana Tuhan Alkitab itu menyatakan diri, bahkan dia berkuasa melakukan segala sesuatu bagi umatnya. Dialah pencipta yang mula-mula, tidak ada Tuhan lain yang membuktikan bahwa mereka mencipta. Seperti yang dikatakan di dalam Bible, Kejadian 1 ya. Pada mulanya Allah mencipta, bukan Tuhan yang manapun. Dan dijelaskan sampai akhir zaman, Yesus ya sendiri yang adalah firman-Nya yang datang, bukan nabi-nabi, firman-Nya sendiri yang datang. Nah ini supaya jelas kita bagaimana karya penyelamatan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, bukan pun nabi-nabi sudah selesai, hanya perjanjian lama aja tuh. Nabi itu hanya untuk orang Israel, tidak untuk nabi untuk bangsa lain. Hanya untuk orang Israel saja. Lalu datang Yesus, dia memilih murid-muridnya menjadi rasul untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Nah itulah Tuhan Alkitab yang menyelamatkan manusia. Nah itu yang saya mau bedakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu loh. Jadi jelas ya penjelasan saya ini. Ya silakan. Sudah
Saya Ya. tekankan di sini sebenarnya yang kita bahas ini Pak, Tuhan Kristen. Kalau kita merujuk ya tentang konsep ketuhanan, Nabi Musa alaihissalam dengan Yesus itu sama sampai di Rasulullah sama ya. Jadi sekarang Bunda Rahmah silakan dibantalkan. Oke, sedikit ya. Oke, sedikit gini. Allah itu sudah ku sampaikan tadi bahwa Allah itu tidak mungkin turun ke bumi karena langit akan hancur kalau Tuhan itu turun ke bumi ya. Yang turun Gini, selanjutnya Bunda Rahma, saya tegaskan lagi. Sekarang kan sudah diperkenalkan semua ya. Sekarang Tuhan yang mana yang disembah para nabi-nabi terdahulu sampai sekarang? Apakah sama atau tidak? Silakan. Oke, saya sampaikan dulu ya Pak Martin ya. Dalam Al-Quran itu kan ada dua penjelasannya. Misalnya fungsi atau tujuan diutusnya para rasul, para nabi ya, yaitu untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya dalam Al-Qur'an, bunyinya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surah Al-An'am ya 48. Itu tujuan para rasul itu diutus untuk memberi kabar kepada umat manusia ya, dan para rasul diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan wahyu untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berfirman, "Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku kitab-kitab," ya, itu surah Al-Kahfi ya 110. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan sendiri yang turun ke bumi. Seperti gua bacakan tadi ya, Tuhan itu maha besar. Allah maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Tidak mungkin dia akan turun ke bumi. Seperti pun di Bibelmu dijelaskan Bang, bahwa tidak mungkin turun ke bumi, Allah turun ke bumi bersama manusia. Jangankan langit, bahkan langit tidak bisa memuat engkau. Sudah ku jelaskan tadi, di mana telingamu? Kenapa kau tidak mau mendengar? Nah, ketika kita masuk tentang ketuhanan Yesus, Yesus adalah yang diurapi oleh Allah berdasarkan kisah para rasul 10:38. Apakah yang diurapi itu sama dengan yang mengurapi? Apakah Tuhanmu saling mengurapi? Yang benar aja ini keimananmu ya. Dan Roh Kudus adalah minyaknya, kan kopla ya. Apakah sama-sama dengan mengurapi dan yang diurapi? Yesus diurapi. Terus kenapa kau tuhankan? Kenapa bukan yang mengurapi yang kau tuhankan? Yesus adalah rasul dan imam besar berdasarkan Ibrani 3:1. Yesus sebagai rasul yang diutus dan sebagai imam besar tidak bisa menjadi Allah. Yesus adalah rasul yang setia sebagaimana Musa, seorang manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi rasul. Lihat Ibrani 3:2, Yohanes 5:36. Yesus adalah penyampai pesan Allah yang esa kepada manusia. Lihat 1 Timotius 2:5. Yesus adalah pembela orang beriman, maka berbeda dengan Allah yang kepada Allah yang mengutarakan pembelaannya dan atas orang-orang beriman. Dan Yesus sebagai yang mati tentu berbeda dengan Allah. Lihat Roma 8:34. Kepala Yesus adalah Allah, maka Yesus berbeda dengan Allah. Jika Yesus sama dengan Allah, maka semua perempuan sama dengan semua laki-laki. Dan Yesus sama dengan Allah, berarti kita semua adalah Allah. Yesus adalah milik Allah, yang memiliki tentu berbeda dengan yang dimiliki. Lihat 1 Korintus 3:23. Yesus berkata bahwa Bapaknya lebih besar dari siapapun dan Bapak lebih besar dari anak, maka Yesus bukan Allah. Yohanes 10:29, 14:28. Yesus menolak untuk disebut atau disamakan dengan Allah berdasarkan Matius 19:17. Untuk jelasnya lagi lihat ya, apalagi ya, banyak-banyaklah tentang Yesus ini ya. Allah itu tidak mati dan tidak tampak, saudara. Allah tidak mati dan tidak tampak. Sementara Yesus yang kutuhankan itu mati, metong. Tahu metong? Dead. Ya, mati ya. Yesus mati ya. Setiap kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memperingati kematian Tuhan. Sementara di dalam Bibelmu di tempat lain, Allah itu tidak mati dan tidak tampak. 1 Timotius 6:16, Yohanes 4:23. Sedangkan Yesus adalah metong. Ya, dan terlihat oleh manusia di Lukas 24. Pak Plopo di moderatorin dulu, saya mau ini dulu beli rokok.
Oke, Saya mau sholat terima isya. kasih Bunda Rahmat. Tadi ada satu lagi poin yang saya tangkap yang belum dijawab. Pak Martin ini dia tidak mengakui tadi bahwa Tuhannya kita itu apa? Allah tidak akan merubah kaumnya itu selain kaumnya itu sendiri merubah gitu ya. Jadi mungkin menurut Pak Martin, jadi kita cukup ongkang-ongkang kaki aja meminta kepada Yesus. Mungkin begitu maksudnya. Iya, Bunda. begini Tangkis Bang, dulu. begini Bang, Iya, iya. Bang, begini. Dia maunya itu ya duduk manis, tidak melakukan apa-apa, karena Tuhannya telah mati menebus dosanya. Tuhannya telah mati disiksa, Tuhan yang menjadi tumbal. Jadi dia tuh cuma mau ongkang-ongkang ongkang-ongkang kaki. Kalau pemahaman tadi yang kau sampaikan itu Pak Martin, artinya kalau kita tidak berusaha, kita hanya berpangku tangan, ya, tidak ada usaha yang kita lakukan, matilah kita. Misalnya kayak COVID kemarin, ya, COVID kemarin itu. Kalau semuanya duduk berpangku tangan, tidak ada usaha dari para kedokteran, para kesehatan, ya, metonglah semuanya kan. Diusahakanlah masker, diusahakanlah tabung. Ini kamu kenapa akalmu dangkal memahami itu? Jangan karena kau mau menuhankan manusia, kamu mau menyamakan dengan kami. Enggak lah, kami itu masih apa ya? Masih kami itu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Apa yang ada di Al-Quran itu yang kami imani. Sementara kamu yang ada jelas-jelas Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi. Yang saya bacakan tadi, Tuhan tidak mungkin turun ke bumi. Saya bacakan lagi lah supaya ini otakmu. Kasihan sekali ya. Jadi saya kasih ingatkan lagi. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Tanda tanya Pak Martin. Silakan buka 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit Pak Martin, langit. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Apatah lagi kandungan Maria. Coba kau berpikir. Pakailah akalmu Bang. Jangan cuma imani kata-kata pendetamu. Yang kau imani itu ya konsili-konsili, hasil konsili bapak-bapak gereja. Yang mencetuskan Yesus itu adalah ilahi, konsili Nikea. Yang mencetuskan Yesus itu adalah 100% manusia, 100% ilahi, konsili Kalsedon. Itu yang kau imani. Makanya kalau kita diskusi, itu kedagingannya, ini ketulangannya. Kan bingung kalau gitu, kedagingan, ketulangan. Kalau kelemahannya diceritakan Yesus, itu kan kedagingannya. Kalau dia bisa bermukjizat, itu kan keilahiannya. Ya koplak, kayak on off Tuhanmu. Kenapa kalian nggak sadar sih? Silakan aku mau sholat dulu. Iya, perut Maria itu akan hancur. Pak Martin, ya. Jadi tadi ada narasi yang dibawakan Bu Rahma bahwa ya di situ dikatakan ada ayat yang mengatakan Pak suaranya tidak dapat didengar dan rupanya pun tidak dapat kau lihat. Itu perkataan Yesus tentang siapa itu Tuhan. Begitu Pak Martinnya, tolong ditanggapi itu. Kemudian yang tadi Bapak bawa ada ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak merubah. Saya boleh sedikit bertanya Pak Martin, apakah tanpa kita berusaha dilanjutkan aja apa pelopor ya. Karena Bunda Rahma Ya, istirahat, nah, lanjutkan aja. Saya Ya. kerja ini kerja PC. Mungkin dengan Oke, saya siap, mau baik. Pak Lopo izin dengan saya dia. Saya udah lama iya. dengan Siap. tidak ngobrol dengan Pak Kita Martin. siapa mungkin Bang Zuma udah monitor? Bang Zuma udah monitor? Belum ya, oke. Pak, tolong ditanggapi Pak Martin ya, disanggah Bu Rahma tadi tentang perkataan Yesus, Tuhan itu suaranya tidak dapat kau dengar dan rupanya pun tidak dapat kau lihat. Nah kemudian yang Bapak bawa ayat tadi dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri. Nah pertanyaan saya Pak, apakah Yesus bisa merubah nasib suatu kaum tanpa kaum itu tidak merubahnya? Silakan Pak. Oke, saya dulu nih sebentar ya Bang Pak Lopo. Saya udah Ya, lama nih nggak ngobrol dengan Pak Martin alias. Selamat sore Pak Martin Ale, menjelang malam. Saya menarik ya tentang nubuatan Yesaya. Ini katanya untuk Yesus. Oke, saya bacakan ya. Izin saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib ya. Bapak harus tunjukkan di mana Yesus menasehati. Izin dulu. Izin. Biarkan dulu Pak Martinnya menanggapi apa pernyataan Bunda Rahma, lalu Bang Sedelek maju. Ya,
supaya kesannya tidak ini ya. Iya, tidak numpuk. Silakan Pak Martin, silakan Pak Prof ambil alih. Saya mau ini kerja visi saya. Iya, iya. Sebentar Pak Sadil lagi ya, karena ada masih belum selesai dari Bu Rahmat tadi, nanti kita masuk ke Abang. Iya Pak Martin ya, ada 2 pertanyaan Pak ya. Ya, Perkataan Yesus sendiri, Tuhan itu suaranya tidak dapat kau dengar dan wajahnya pun tidak dapat kau lihat. Betul Pak? Ada di ayat Bible? itu di perjanjian baru karena Yesus firman itu sendiri sudah datang. Tapi di perjanjian lama ternyata Yahweh itu bicara dengan Musa, bicara dengan para nabi, gitu loh. Kalau dalam perjanjian baru firman itu sudah datang dalam rupa manusia Yesus, begitu. Jadi dia adalah wujud daripada Yahweh itu sendiri yang datang sebagai manusia. Jadi di dalam Bible itu jelas bahwa Tuhan itu menyatakan diri karena dia menyelamatkan. Itu. Jadi isi Alkitab itu pertama intinya adalah menyelamatkan. Bukan hanya sekedar memberi aturan. Aturan itu diberikan hanya kepada orang Israel supaya mereka tahu bahwa aturan-aturan itu tidak bisa dipenuhi. Oleh karena manusia sudah berdosa, manusia tidak bisa penuhi itu. Sehingga Tuhan datang, Yesus datang untuk menyelamatkan. Tanpa penyelamatan oleh Yesus, manusia yang lain tidak bisa diselamatkan. Itu. Lalu yang kedua tadi tentang apa? Anda bawa ayat dari Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika ia tidak merubah sendiri. Nah pertanyaan saya, apakah Yesus bisa merubah nasib suatu kaum tanpa kaum itu merubah? Bisa. Karena pertama Yesus sendiri yang memilih umatnya. Tanpa Yesus memilih umatnya, orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu. Kata Yesus itu seperti itu. Jadi Yesus datang supaya manusia bisa berbuat sesuatu gitu. Apalagi untuk keselamatan. Itu hanya Tuhan sendiri yang bisa menolong manusia sehingga manusia bisa diselamatkan. Bisa hidup benar. Yaitu dengan hadirnya Roh Kudus, manusia bisa melakukan hal yang benar. Tanpa Roh Kudus, kecenderungan manusia adalah berbuat yang dosa. Begitu. Saya salah memaknai ayat ini. Ayat yang Anda bawakan itu, maksudnya manusia itu tidak akan dirubah nasibnya kecuali manusia itu sendiri bisa merubah. Saya kasih contoh Pak, kira-kira Pak Martin bisa hidup nggak tanpa bekerja Pak? Berdoa aja tanpa berusaha. Bisa nggak? Itu kan pendapat Anda. Bukan pendapat Pak, itu ayat yang Anda bawa. Dengar dulu, karena pengertian Alkitab tidak seperti itu. Bekerja itu ada naluri manusia. Alkitab juga mengatakan. Begini Pak Martin. Dengar dulu, saya jelaskan dulu. Itu ayat Al-Quran yang Abang bawa, Pak Martin bawa, iya kan? Nah. Bukan dari Alkitab, bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Itu kan dari Al-Quran. Iya benar itu Mana dari ayat itu Pak sebenarnya bahwa manusia atau kita ini tidak akan berubah kalau kita tidak mengubah sendiri, itu loh. Artinya secara garis besarnya kita harus bekerja, kita harus berusaha. Masa kita bisa makan kalau nggak kerja? Begitu maknanya ayat itu Pak. Lanjut. Kalau makan minum itu kewajiban manusia. Itu sudah nggak usah diomongin, itu naluri. Manusia harus bekerja, begitu loh. Tetapi untuk keselamatan, itu manusia tidak bisa selamat dengan usahanya sendiri. Itu yang dimaksud. Itu. Jadi manusia itu ditolong oleh Tuhan, baru bisa selamat. Tanpa pertolongan Tuhan, manusia akan terus di dalam perbuatan dosa, begitu loh. Nah berarti Anda salah memaknai ayat itu Pak, Anda salah memaknai. Ya makanya itu Alkitab. Kalau Al-Quran kan Tuhan tidak merubah nasib orang. Kalau Alkitab Tuhan merubah. Karena di luar Tuhan orang manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Merubah dari mana Pak? Merubah dari mana? Iya. Sampai merubahnya dari mana? Kalau bukan kita yang merubahnya. Tolong duduk-duduk. Itu merubahnya dari mana? Duduk-duduk. Ya duduk-duduk, angkat kaki minta sama Yesus. Ya Yesus turunkan aku beras 1 karung tanpa berusaha, bisa nggak? Buktinya gini, banyak caleg-caleg yang dari dengar dulu saya ngomong, nggak bisa jadi DPR. Ya dia pasti berdoa kepada Tuhannya, dia inginkan jadi DPR. Buktinya banyak yang gagal tuh. Apakah itu salah satu gitu? Terus kamu kalau berbicara tentang
aku tidak, justru Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 9:30 gitu loh. Bagaimana? Justru Yesus sendiri yuk ngomong bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya kan? Mengakui kan? Oke, ya berarti artinya kapan begini. Tuhan Anda bisa merubah nasib orang itu, di mana dalilnya? Adanya Roh Kudus. Adanya Roh Kudus itu. Roh Kudus, apakah Roh Kudus merubah nasib? Kalau seandainya Roh Kudus bisa merubah nasib ya, harusnya sampai hari ini di Israel itu 100% Kristen. Buktinya masih ada Yudaism. Bahkan di Israel sana ya, Kristen itu hanya 2%. Sedangkan Kristen aja menyebar itu dengan apa? Dengan penjajahan. Bagaimana merubah itu? Apakah itu namanya merubah? Ayo. Terus Anda mengatakan di sini ya, ketika Anda membawakan Yesaya, ya, Yesaya tentang kelahiran Raja Damai di sininya ya. Ya, dia mengatakan penasihat ajaib. Di mana Yesus menasihati ajaib sehingga semua orang Israel Kristen? Tidak pernah. Bahkan dia dibunuh gitu loh. Itu satu, penasihat ajaib. Terus dia Bapa yang kekal. Kalau Anda menyebut Yesus itu Bapa yang kekal, Anda pindah aja ke Wonas. Ya. Karena Yesus dengan Bapa beda. Di perjanjian baru, ya, Yesus selalu menyebut Bapa yang di sorga. Berarti dia punya Bapa. Kalau seandainya Yesus itu Bapa sendiri, Bapa berarti Wonas, bukan Tritunggal. Bapa yang kekal. Kekal dari mana? Yang namanya mati itu bukan konteks kekal namanya. Anda mau berbicara ke siapapun ketika ngomong ngemeng-ngemeng kekal, itu nggak pernah mati. Tapi ketika Anda ngomong mati, berarti Anda menyembah zombie, bukan konteks kekal gitu. Lanjut. Ayo, apa lagi? Iya, jadi pengertian Islam dengan Kristen itu berbeda ya. Berbeda. Tentang Yesus saja kalian begitu merendahkan dia, begitu loh. Kalian tidak bisa milah-milah antara Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai manusia. Itu. Dia dalam rupa manusia itu dia betul-betul jadi manusia. Makanya di dalam Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Begitupun umat Kristen tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya keselamatan ya dari dirinya. Kalau kerja makan itu naluri, binatang aja cari makan kok. Jadi bukan soal makan minumnya, tapi soal keselamatan. Keselamatan jiwa itu hanya dari Tuhan, bukan usaha manusia. Karena kesalahan manusia itu seperti kain kotor. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang kotor juga gitu. Kadang-kadang dia bisa baik, nanti kadang-kadang dia melanggar. Itu jadi kesalahan manusia itu seperti kain kotor, itu Alkitab mengatakan itu. Sehingga manusia tidak mungkin layak di hadapan Tuhan dengan usahanya sendiri. Itu. Tetapi oleh Tuhan di dalam kekristenan, Tuhan sendiri hadirkan Roh Kudus untuk menuntun orang Kristen supaya melakukan yang benar. Ya, melakukan kebenaran gitu. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Begitu. Jadi bedanya Islam dan Kristen di situ. Tuhannya turut terlibat dalam kehidupan manusia. Tuhan menolong manusia. Makanya melalui Trinitas itulah. Trinitas itu pertama Bapa Pencipta sebagai Bapa, Allah Pencipta sebagai Bapa, Roh Kudus itu jadi Roh, Firman itu dari menjadi Yesus. Nah, Roh itulah yang menuntun orang Kristen sekarang. Kalau Yesus penebusan sudah selesai, sekarang yang bekerja Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen supaya mereka menuntun kepada kebenaran. Begitu loh. Oke. Jelas ya? Oke, kayak gini Pak Martin. Saya tidak membawa Dikit, 1 menit. Yang merendahkan Tuhan atau Tuhannya Bapa itu Bapa sendiri. Karena manusia Anda anggap Tuhan. Yang kami katakan tadi itu sesuai data di Bible. Mama, nenek. Ya Yesus menyusu. Karena dia manusia, wajar dia menyusu. Ya wajar dia dilahirkan. Yang dihinakan itu ya Anda sendiri yang menghinakan, Pak. Ya karena jelas di Biblemu sendiri tertulis bahwa Allah itu bukan manusia. Tapi kau ingin memaksakan manusia itu menjadi Allah atau menjadi Tuhan. Kamu akan ketabrak dengan isi-isi Biblemu sendiri. Kamu menuduh kami yang menghinakan. Gak ada yang menghinakan. Justru Anda yang menghinakan Tuhan. Karena Anda memaksakan manusia menjadi Tuhan. Coba baca Pak di Yohanes 11:57. Hari itu juga mereka bersepakat membunuh Yesus. Bukan membunuh Tuhan. Itu untuk orang-orang sejaman dengan Yesus ya. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret.
Nabi, tapi Anda memaksakan jadi Tuhan. Nah, kalau Anda tadi menyinggung roh, Yesaya 61, di sini Nabi Yesaya berkata begini, Pak. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kata Nabi Yesaya, roh Tuhan Allah ada padaku. Dia diurapi, dia diutus. Ini kalau Anda ingin menyembah lagi, lebih baik Anda menyembah Yesaya. Ini ada di perjanjian lama. Ya, ini Yesaya tidak dihinakan nih. Lebih baik ini yang jadikan Tuhan nih. Yesaya tidak diludahi, tidak disalib, tidak diapa. Kalau Anda tidak mau dihinakan ya Tuhan jadi bukan kami hinakan ya, karena ada tadi bilang seperti itu ya Pak Wadi. Jadi kalau kamu ke roh dan roh Tuhan Allah ada pada Yesaya. Silakan kau menuhankan Yesaya. Ya, Udah? silakan Pak. Ya. Giliran saya belum selesai ini. Saya belum selesai. Silakan, ya. Pak. Saya keburu kepotong sama Bu Rahmat. Jadi gini, Sedikit Pak Martin ya. Silakan Pak, saya jelas. Silakan. buktikan, saya kan tadi minta buktikan. Menurut Anda kan di dalam Yesaya ya tentang Raja Damai, saya bacakan lagi nih ya. Tentang Bapak yang kekal. Bapak yang kekal, terus Allah yang perkasa. Perkasa dari mana, Bang? Ya. Perkasa dari mana? Dia nggak perkasa. Dia diuber-uber Hansi Promawi. Dia diludahin, ya, dilecehkan. Itu konteksnya jauh dari perkasa. Ya, Bapak yang kekal, kembali lagi ke Bapak yang kekal. Konteks kekal itu nggak pernah metong. Kamu mau bicara kepada siapapun, konteksnya kekal itu nggak pernah mati. Yesus pernah mati, kekalnya dari mana? Jong semua ini, ya, jong semua ini. Ya, nubuatan Yesus ini di sini katanya untuk Yesus. Yesus menyebut Bapa yang kekal, berarti Bapaknya, bukan Yesusnya. Ya, oke. Itu aja udah jelas di situ. Ya, jawab dulu ini gitu loh. Di mana ini Iya. penasihat ajaib dulu lah. Raja damai, Iya. Raja damai, aku tidak membawa damai melainkan pedang. Ayo, Iya. kacauan yang hadir ya. Ayo lanjut. Iya, oke, makasih. Silakan Pak Martin, dilanjut. Ya. Jadi Yesaya 9 ayat 5 itu menubuatkan tentang Yesus bahwa seorang telah lahir untuk kita. Jelas kita akui bahwa itu Yesus kan? Karena dia lahir sebagai manusia. Enggak. Ya, dia lahir sebagai manusia. Yang tadi sama Bu Rahman tadi, dia tidak bisa membedakan Yesus yang lahir sebagai manusia dan bagaimana orang Kristen menuhankan dia karena dia adalah Sang Firman. Hanya 33 tahun setengah dia menjadi manusia. Ini harus kita bedakan. Sehingga dalam rupa manusia, dia adalah manusia itu sendiri sebagai utusan. Ini harus kita bedakan. Makanya kalau Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir, itu berarti dia jadi firman yang menjadi manusia. Lalu dikatakan, disebut orang, dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Begitu loh. Jadi dia ini menyebutkan dia itu adalah firman yang adalah penasihat ajaib. Jadi firman itu merupakan nasihat supaya manusia bebas dari dosa. Karena dia menasihatkan itu. Allah yang perkasa, yang mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Bapa kekal dari awal sampai akhir. Dia adalah Allah yang kekal itu sendiri. Bapa yang kekal itu sendiri. Ya, itu Raja damai. Dia yang mendamaikan antara Tuhan dan manusia melalui dirinya sendiri, melalui Yesus dia memperdamaikan. Jadi salib itu memperdamaikan antara manusia yang berdosa dengan Tuhan. Itu artinya. Jadi jelas ya, jelas penjelasan saya sudah oke ya. Itu pertanggungjawaban saya. Soal kalian tidak percaya itu ya memang karena kalian bukan orang Kristen, tentu tidak percaya. Tapi ini pertanggungjawab saya sebagai orang Kristen, begitu. Lalu apalagi yang mau ditanyakan? Oke Pak Martin. Jadi kita ambil sebentar Pak. Saya ambil dulu hal ini. Oke, jadi kita ambil poinnya aja, diskusi juga supaya tidak panjang lebar. Jadi menurut Pak Martin, poin diskusi ini di keyakinan Kristen, Tuhan yang membutuhkan manusia. Betul? Tuhan bukan membutuhkan, mengasihi. Dia mengasihi ciptaannya yang menderita karena dosa waris. Maksudnya begini, kalau di Islam manusia itu yang membutuhkan Tuhan. Iya. Nah, kalau di Kristen, Tuhan yang membutuhkan manusia gitu kan? Betul? Betul.
Dia Ayatnya, mengasihi ya, bukan membutuhkan. Ya, Tuhan tidak apalah membutuhkan artinya manusia. kayak gitulah, Tuhan kayak gitulah ya. mengasihi. Jadi oke. Jadi itu Iya. poinnya ya untuk teman-teman Iya. di bawah penonton dan yang lain, biar nggak panjang lebar. Jadi konsep saya ulangi lagi, di konsep Kristen adalah Tuhan yang membutuhkan manusia. Kalau di konsep Bukan, Islam, coba manusia yang dirubah dari membutuhkan. kata membutuhkan. Kata bukan membutuhkan, Kan dia mengasihi. turun. Jangan pakai Saya jadi lupa membutuhkan. lagi. Kan Astaga. tidak ada kata membutuhkan di dalam Alkitab untuk manusia, itu tidak ada. Mengasihi sehingga dia mengaruniakan anaknya dia yang mengasihi, akhirnya mengasihi, dia bukan turun. membutuhkan, bukan membutuhkan. Akhirnya dia turun Bukan. ke dunia, gitu Jangan loh. Betul? maksakan diri. Tunggu dulu pakai Pak sebentar. Kau bercerita Roh Kudus saja nanti ya. Ya kamu Jadi kan begitu ya semua kesimpulan. serang Mungkin Pak masih mau Martin. dilanjutkan, host? Ya, ini saya mau dilanjutkan. Ini lagi berlanjut. Jadi gini. Jadi pakai Pak nanti giliran saudara. Ya, Saya lihat biarkan semua dulu serang mereka Pak berdua. Martin sendirian. Ya saya bantu dikit. Oke, Tapi di sini Pak bukan kami di sini diskusi menggunakan data Pak, bukan dari hasil mimpi Pak. Bapak bisa diskusi menggunakan data. Jadi Bapak kalau mau nanti sama saya ya, kita bicara mimpi-mimpi, ya. Jadi Bapak diam saya dulu. bukan mimpi. Saya Pak kenyataan. di sini biarkan dulu mereka selesaikan Pak ya. Kalau Bapak nanti mau mimpi-mimpi sama saya banyak mimpi loh. Kita bisa tembus 4 angka. Lanjutkan. Itu nggak. Saya 1 menit ya, 1 menit. Saya lanjut tanggapi aja. sedikit, Ya udahlah, Pak saya- Martin. Pak Martin saya tanggapi Turun dari ya. Itu aja hanya ya. Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dulu Pak Sedelek. Pak Sedelek. Katanya- Di sini dulu, silakan dulu, biarkan dulu Bunda Rahma. Kan ada 1 menit, narasinya 1 dia menit. tadi. Baru Tidak, 1 menit. jangan sampai dia lupa Bunda Rahma. Aku tanggapi dia mengatakan Raja Damai. Aku tanggapi itu aja satu. Kata-kata itu aja ya. Anda berbohong lagi. Makanya aku bilang kalau Anda mengutip nubuatan di Perjanjian Lama, Anda tertolak. Ini saya bacakan datanya ya. Di Matius 10:34. Jangan, ini kata Yesus ya, tinta merah ya. Ini perkataan Yesus. Kau mengutip tadi nubuatan-nubuatan. Kalau nubuatan kalian melirik Perjanjian Lama, teng kalian melirik. Tapi kalau hukum-hukum Taurat katanya tidak berlaku lagi. Itu namanya munafik. Ya, makan babi tidak sunat, itu kalian tidak lagi melakukannya. Tapi kalau nubuatan, kalian menengok Perjanjian Lama, munafik. Nah, saya baca di Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ini perkataan Yesus. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu kata Yesus. Bukan tadi kau bilang Yesus adalah damai-damai. Enggak. Silakan lanjut yang lain. Kalau nubuatan Ya, katanya ada di Perjanjian Sekarang Lama. saya- Tapi hukum-hukum Taurat dia tolak mentah-mentah. Namanya munafik Sekarang Pak saya- Martin. Lanjut. Oke, saya Ya. sebentar saja. Sebentar, Pak Martin. Bu Rahman Pak ini Martin, dia- sebentar. Bu Rahman Sebentar, ini Pak dia- Martin. Bu Rahman ini dia, gimana? Sebentar Pak Martin. Pak Sedilek, mungkin ada tanggapan dari Pak Martin tadi Pak. Pak Sedilek, silakan Pak. Saya sedikit saja. Tadi saya hanya mengkritisi tentang Raja Damai itu ya. Mengatakan bahwa Allah yang perkasa dia bangkit dari kematian. Enggak, dia dibangkitkan, Pak. Allah yang membangkitkan itu ada gitu loh. Saya bisa tunjukkan beberapa ayat gitu loh. Bahwa Yesus itu bukan bangkit sendiri tapi dibangkitkan. Itu jong lagi, Pak. Anda membawa nubuatan Yesaya jong lagi. Ya, itu tentang keperkasaan katanya mengalahkan maut. Yang kedua, dia mendamaikan damai antara Allah dengan manusia. Emangnya sekarang ini Allah dan manusia bermusuhan, Pak? Ya. Salah, Pak. Justru Allah itu mengasihi. Ada di dalam 10 hukum Taurat. Itu Allah itu mengasihi manusia. Masa bermusuhan? Kalau tentang masalah itu mendamaikan dengan cara pembunuhan Yesus oleh Bapaknya, justru itu akan terjadi permusuhan. Ya, karena gini ya konteksnya ya. Dalam artian begini. Ketika Bapak mengatakan pendamaian itu dalam konteksnya itu adalah dosa waris, itu salah, Pak. Justru dengan tidak matinya Yesus pun gitu, itu dosa sudah diampuni dengan cara berbagai Gurunda kemana ya? Jangan-jangan Gurunda sudah monitor ini. Silakan Gurunda. Tunggu dulu, saya belum tunggu. selesai. Tunggu dulu Bunda Rahma. Biarkan dulu dia sampaikan Bang Adi. Saya jadi Silakan lupa Bang Ade. ini. Ya udahlah, nggak apa-apa Bu. Lanjut Bang, dulu lanjut. aja lah. Lanjut Bang. Belum Iya, jadi belum standby. Silakan lanjut. Tanpa metongnya Yesus di kayu salib,
penebusan dosa itu dengan apa ya? Dengan penyembelihan domba. sudah sapi. pasti gitu. Nah, itu tai sapi salah satunya. Terus yang kedua, sebelum Yesus disalib, itu pengampunan dosa dengan cara baptisan Yohanes Pembaptis itu real, Pak. Bahkan Yesus pun di situ dibaptis. Nah, Yesus tidak disalib pun ya, dosa umat manusia akan diampuni karena konteksnya jelas Tuhan itu harus Maha Pengampun. Tidak mungkin masa Tuhan Maha Pendendam. Di situ saya tidak membawa Islam ya, Pak ya. Saya tidak membawa Islam, tapi saya membawa isi kepala otak saya. Gitu. Ingat, Pak, saya tidak membawa Islam. Lanjut. Silakan Pak Martin. Ya. Jadi apa yang mau ditanyakan itu apa? Itu yang ditanyakan dari tadi, saya ini nubuatan Yesaya tentang Allah yang perkasa itu di mana gitu loh. Yesus bisa mengalahkan orang Romawi. Jangan panjang-panjang, itu aja jadi kesempatan saya ngomong. Itu aja, coba buktikan di mana. Jangan penafsiran ya, jangan penafsiran, tapi sesuai real gitu loh. Ya, Raja Damai deh, nggak apa-apa, Raja Damai itu aja dulu. 1 poin saya minta. Yesus mendamaikan. Raja Damai itu kan dia yang memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu Raja Damai. Maka Pak, kalau Raja Damai memulihkan itu, Yohanes Pembaptis juga, dia bisa mengampuni dosa dengan cara orang membaptis. Ya, Musa juga ketika dia berkorban untuk penebus salah, Pak, itu juga sudah gitu loh, mendamaikan antara, kalau konteksnya pendamaian ke situ. Nah ini kan Raja Damainya, Raja Damai real. Jadi ketika Yesus itu disalib, Pak, peperangan antara Romawi dengan Israel tuh masih kenceng, Pak. Ya. Penjajahan itu masih kenceng gitu loh. Damai dari Hongkong. Nggak ada perdamaian situ. Justru keributan yang ada gitu loh. Nah ini tunjukkan dulu gitu loh. Nubuatan Yesaya itu di mana tentang Raja Damai, ya. Terus apa lagi nih? Bapak yang kekal, di mana kekal? Bapak yang kekal. Apakah Pak Martin menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa? Ayo, dia firman. Loh, bukan Bapa, bukan. Ya, Bapak firman atau bukan? Bapak dengan firman kan satu. Oh, iya berarti Bapak menganggap Yesus itu Bapa, bukan? Iya. Dia juga Bapak berarti juga. Bapak Wanes berarti. Berarti Bapak Wanes. Dengar dulu. Karena ini cocok untuk Wanes gitu loh. Dengar dulu. Jangan terima, karena gini, karena Yesus di dalam perjanjian baru dia mempunyai Bapa, Pak. Bapa yang di sorga, ampunilah Bapa. Nah di sini yang dibahas Bapa siapa? Kalau ke Yesus, jong. Kalau Anda menganggap ini untuk nubuatan untuk Yesus, Anda Wanes, sama dengan Herdi, sama dengan Pak Henry Tandianta. Ayo, mau diambil ini nubuatan Yesaya ini. Ini maju kena mundur kena ini. Tunjukkan di mana Raja Damai. Apalagi? Oke, saya nih bacakan lagi nih. Penasihat ajaib. Silakan tunjukkan di mana Yesus penasihat ajaib. Jadi penasihat ajaib. Tunjukkan. Ya udah. Penasihat ajaib ya. Tunjukkan. Sini. Matius pasal 5, 6, 7 itu penasihat semua itu. Saya baca. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Yang miskin itu yang mengharap-harap kepada Tuhan, bukan mengharap kepada manusia. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan selanjutnya itu banyak itu. Oke, Ngerti? itu konteksnya. Itu penasihat ajaib. Berbahagialah. Ya, oke. Konteks itu penasihat ajaib. Kalau hanya nasihatan seperti itu, Pak, ya. Apakah sekarang orang Kristen mengikuti ajaran Yesus tentang nasihat-nasihat tadi? Tidak, Pak. Ya, ketika ada orang yang berjualan di bait Allah, di halaman bait Allah, Yesus apa datang dia membuat semeti, memukul-mukuli orang, membongkar-bongkar dagangan orang. Apakah itu penasihat ajaib yang seperti itu? Bukankah Yesus datang untuk orang yang berdosa? Bukankah orang sakit yang membutuhkan obat? Bukankah orang sakit yang membutuhkan tabib? Itu kata Yesus sendiri. Ketika ada orang jualan di halaman bait Allah, dia di Yohanes
membuat cemeti, dia memukulin orang-orang di situ. Apakah itu yang disebut penasihat ajaib? Jong, Pak. Kalau hanya penasihat seperti itu, di Al-Quran banyak, Pak, yang seperti itu. Dan buktinya, kami umat Muslim ini semua mengakui nasihat-nasihat Nabi Rasulullah. Banyak, Pak. Kalau dibandingkan dengan Yesus, saya berani banyak-banyakan. Nasihat Rasulullah lebih banyak daripada Yesus. Itu salah satunya, Pak. Kalau hanya cuman itu gitu loh. Ya, tunjukkan penasihat ajaib di mana Yesus. Buktinya dia tidak bisa menasehati ketika orang-orang berjualan di halaman bait Allah diobrak-abrik mirip Satpol PP. Apakah itu penasihat ajaib? Oke, sudah cukup Pak Selek. Enggak bisa terlalu banyak. Pak Martin. Ya. Juga saya mau jawab dulu itu tadi obrak-abrik itu loh. Ya, Coba silakan Pak. kasih saya. Ada dua Pak, ada dua pertanyaan. Tadi ada dari Burhama. Aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Kemudian yang obrak-abrik itu Pak, silakan. Ya. Membawa damai ya. Jadi aku bukan datang bukan membawa damai tapi pedang. Artinya pedang itu memisahkan. Anda kalau baca ayat sebelumnya dan sesudahnya akan jelas. Pedang itu untuk memisahkan yang pro dengan yang kontra. Seperti yang kita bicarakan sekarang antara saya dengan kalian ini, itulah pedang Yesus itu. Dan kita selalu bicara tentang Yesus karena dia adalah pedang yang memisahkan antara yang pro dengan yang kontra. Itu nubuatan. Jadi jelaskan, aku datang bukan untuk madamai tapi pedang. Artinya karena akulah nama Yesus ini orang menjadi berdebat. Itu. Ya, jelas ya? Nah, Udah? Jelas belum. Kenapa? Konteks pedang, Pak. Konteks pedang di mana-mana Anda mau lari kemanapun, ya mau lari ke ujung kulon. Makanya dengar omongan saya dulu. Untuk perang, Bros. Bukan untuk makanya damai ini pedang kan, itu. Ini kan kitab saya. Kalau hanya Ini kamu mengatakan pedang, aku tidak membawa damai dari mana dia? Itu kan bertentangan dengan nubuatan Yesaya, Raja Damai. Artinya begini. Aku tidak membawa damai, tetapi melainkan pedang. Itu Jangan ngomong sendiri, dengar omongan saya. Sekarang ini kita nih, dengar dulu. Sekarang kita ini berdebat soal Yesus. Dengar dulu, jangan potong omongan saya. Itulah pedang. Anda jangan terjemahkan ke lain, karena ini arti menurut Alkitab, menurut orang Kristen. Kalau menurut Anda jelas beda, karena Anda bicara secara harfiah, secara huruf. Itu loh beda. Iya, makanya hurufnya seperti itu, Pak. Dengar dulu omongan saya, jangan pedang, Pak. Jangan paksakan pendapat Anda dong. Nih, Pak, Bapak kan mantan tentara kan. Otomatis kalau seandainya Bapak Martin Ale pada waktu masih berdinas, ketika Pak Martin membawa pistol, itu untuk apa? Untuk nembak orang kan. Sekarang kan kalau dulu itu kan tidak ada stand, tidak ada pistol. Yang ada cuma pedang. Itu untuk apa kalau bukan untuk perang? Ayo, Pak Martin. Disitulah letak, Firman disitulah adalah perbedaan. pedang Allah. Dengar dulu. Disitulah perbedaan pemahaman antara orang Islam dan orang Kristen tentang Alkitab. Alkitab itu banyak berbicara tentang kata-kata kiasan, perumpamaan itu. Sehingga pedang di sini bukan untuk bunuh orang. Yesus datang tidak pernah untuk bunuh orang. Dia dibunuh, iya. Orang Kristen juga ngalahan. Diajar tidak boleh bunuh orang. Ngalahan. Pak, Jadi dengar dulu, jangan potong omongan saya. Anda dengar omongan saya, Anda jangan jadi Tunggu dulu. peperangan, Pak. Sabarlah. Ini orang sama Tadi saya juga dipotong kok. Ini udah kemana-mana. Ketika Anda membawa pedang, Pak, itu bukan untuk iris bawang, Pak. Ketika Terlalu Anda banyak membawa ngomong. pedang, itu bukan untuk kedamaian, tapi untuk perang, Pak. Anak kecil juga tahu, Pak. Saya kelas 2 SD, waktu pegang pedang-pedangan, saya untuk perang-perangan, Pak. Nggak ada, Pak, untuk main damai-damaian, Pak. Konteksnya aku tidak membawa damai. Oke. Kita jangan bahas pedangnya. Kita bahwa aku tidak membawa damai. Apakah kalimat itu dia membawa damai atau dia raja damai? Silakan. Kalau Anda mengatakan itu adalah konteksnya adalah damai, anak yang di bawah nih, netizen yang di bawah pasti ketawa. Sekarang saya tanya, aku tidak membawa damai. Konteksnya kemana, Pak, itu, Pak? Silakan. Anda mau ngomong sendiri, ini kitab saya yang tahu dong. Anda kan tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Anda bersecara udah stromen begini udah susah. Jangan potong omongan saya. Jangan stromen lah. Dengar dulu. Ini kan Alkitab saya. Ini kan Alkitab saya. Bagaimana Anda lebih pintar dari saya? Ya, silakan Pak.
Nanti Iya, saya Anda tidak campur lebih tangan pintar loh dari ya. saya soal Alkitab saya. Anda bersecara secara harfiah, saya mau Oke, menjelaskan secara jelaskan rohani. itu aku tidak membawa damai, melainkan Udah. pedang. Iya, itu Apa tadi. artinya? Diam Makanya dulu. tadi dengar, tadi sudah saya katakan. Antara saya dengan Anda ini sudah bicara tentang Yesus. Disitulah Yesus dikatakan sebagai pedang. Ada antara Anda dengan saya. Dia memisahkan antara Anda dengan saya. Itu maksudnya. Jadi bukan pedang golok-golok ini, bukan. Disitulah non-Kristen tersandung baca Alkitab itu karena bahasa-bahasa Alkitab itu bahasa rohani, bahasa kiasan. Ngerti nggak? Di Ya. mana Yesus dia menafsirkan pedang itu untuk membawa kedamaian, di ayat mana, Pak? Dia jelas-jelas mengatakan ya, aku datang tidak membawa damai. Coba baca ke bawahnya, itu dia akan memisahkan antara keluarga dengan keluarga, antara ibu dengan anak, antara paman dengan ponakan. Silakan baca, cek ke bawahnya. Di situ ngeri, Pak. Apakah itu jalan kebenaran? Ya, apakah itu disebut raja damai, Pak? Ya, coba yang muslim nih pasti ketawa semua yang netizen yang di bawah. Ketika saya membawakan, aku datang Memang. tidak membawa damai melainkan pedang. Nggak apa-apa Aku memisahkan antara ibu dengan anak, dengan ayah dengan anak, dengan ponakan dengan cucu. Wah, coba baca ke bawahnya deh. Kalau saya baca ketawa Iya, semua itulah netizen yang bahwa makanya. itu disebut raja damai. Tiap Ayo. orang berbeda di dalam memahami Yesus. Pak, saya Termasuk membawa dalam otak akal saya, Pak, akal logika saya, Pak. Ya, saya tidak Ya. membawa Islam, Pak. Tidak sampai Itu dogma, otakmu. itu doktrin Anda gitu loh. Doktrin dari pendeta Itu Anda. akalmu tidak sampai, Makanya bos. saya sarankan kepada Kristen untuk Sabar dulu pakai Pak. membikin Nanti kamu sendiri, sama-sama saya. gitu loh. Ya, pakai Pak ya. Saya sarankan untuk Kristen bikin kamu sendiri pedang. Ya, artinya adalah untuk Itu membawa nggak perlu kedamaian. saranmu. Begitu. Gitu. Saya sarankan loh. Bener gitu loh. Nggak Karena silakan buka KBBI. Buktikan pedang itu untuk apa? Untuk perang, Pak. Kalau pisau dapur bisa untuk iris bawang. Bisa Firman untuk itu potong adalah ayam. pedang roh. Tidak ada pedang untuk iris bawang, Pak. Pedang itu untuk nebas orang, Pak. Iya, Ayo, betul, lanjut. betul itu. Memang disitulah di sini kita berbeda ya. Berbeda, Anda memang pakai akal, orang Kristen itu berpegang pada iman. Di situ bedanya, sehingga Anda ngeyel terus. Pedang itu maunya golok nyambung, itu. ya. Orang Kristen pengertian pedang itu yang memisahkan, bukan golok. Karena orang Kristen tidak diajar untuk membunuh. Kalau Anda kan diajar membunuh orang, kita tidak. Makanya pedang itu jangan diartikan Di untuk golok mana? Di bunuh mana, orang. Pak? Nanti dulu, Bapak jangan framing. Kami diajarkan untuk membunuh orang itu di mana, Pak? Tolong tunjukkan pada saya, di mana? Anda Jangan selalu dipremin mengatakan- Pak, jangan Jangan dipremin. framing, Pak. Kalau kami, lanjut. Kalau kami, Jangan kalau kami dipremin, seperti itu, kalau kami seperti itu, akan habis di Indonesia, ya. Kalau kami seperti Tidak, itu, buktinya tidak. betul, Jangan betul, framing betul. lah. Jangan Jangan dipremin Pak. Haris Ya, Swedalio, lanjut coba aja. tunjukkan. Sudah jelas di situ ya, Iya. tidak membawa damai. Balas Anda cuma kejahatan dan kemana-mana gitu. kejahatan. Ya, izin dulu, saya tambahkan sedikit. Tadi mengenai ajaran pembawa damai ya Yesus. Saya tertarik ini Pak Martin dengan 2 Yohanes 1 ayat 10. Di situ dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, ini bagaimana dengan ayat ini Pak? Memanai, silakan. Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 10. 2 Yohanes ya. Ya. Jadi saya ulang Pak ya. Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam 2 kepadanya. Yohanes pasal Demikian firman Tuhan. 2 Yohanes. Iya, 2 Yohanes ayat 10 ya. Ya itu bicara tentang firman, tentang kebenaran. Jadi kalau orang tidak bicara tentang kebenaran, jangan diterima dia. Jadi kita bicara tentang kebenaran gitu loh. Maksudnya itu begitu. Jadi karena ini bicara tentang, kalau judulnya sendiri kan dikatakan bahwa di sini tetaplah dalam ajaran Kristus. Jadi menekankan kepada orang Kristen supaya tetap dalam ajaran Kristus. Jangan terpengaruh oleh ajaran yang lain yang menyesatkan. Jangan terima dia. Artinya jangan terima ajarannya gitu loh. Ya. Jadi di sini bukan secara musuh-musuhan dengan orang, bukan. Ya, tapi menolak ajarannya.
Ya yang kalau tidak. ada kalau seperti itu Pak, ketika ada seperti itu harusnya Bapak menolak. Ketika ada orang mengatakan aku tidak membawa damai melainkan pedang, Bapak harusnya menolak. Bapak jangan masuk Kristen karena itu jelas-jelas dia tidak membawa damai gitu loh. Nah jelas ya, kalau ada ajaran barang siapa membunuh satu orang sama aja dengan membunuh satu umat manusia di sini, itu baru diikutin Pak. Itu ajaran yang benar. Nah kalau seandainya ada datang-datang nih orang, aku tidak membawa damai melainkan pedang, aku memisahkan ini itu, udah jelas itu jangan diikutin, itu ajaran sesat Pak. Betul. Ya, apalagi dengan ajaran tumbal menubal untuk penebusan dosa. Gitu. Bang Sedelek, izin karena berdasarkan tidak membawa damai, tentu bisa kita ini ya, mudah-mudahan bukan perumpamaan lagi. Di sini dikatakan di 1 Samuel 15 nomor 3, janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Lembu pun domba, unta maupun keledai ini disuruh dibunuh semua ini. Sesuai apa makna pedang itu. Silakan. Ini datanya ini di 2 Samuel 15 nomor 3. Silakan Pak, maupun Bang Kepa, silakan Bang Martin. Ya, kita lihat judulnya ya, Absalom mengadakan persepakatan gelap. Jadi Absalom nih anaknya Daud ini, ya. Lalu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta, kuda. Bukan Absalom, Pak. Kepada Ini. lagi. Ini 2 Samuel keluaran. Ini dalilnya silakan saudara-saudara yang terkasih dibuka dulu. Di Ini 1 keluaran. Samuel 15 nomor 1 3. Samuel ya. Nomor 3 ya. Oh. 2 Samuel 1 Samuel 15 nomor 3. Saudara-saudaraku yang terkasih. 1 Samuel 15 nomor 3. Coba saya nggak ada perjanjian lama. Bang Suma udah ada. Bang Suma. Martin. Ya, Pak Martin silakan. Iya, oke. Di mute dulu Pak Kepah karena terlalu noise. Oke. Apalagi Bapak Bang Rambo, menyatakan tidak memakai perjanjian lama. Silakan. Saya izin, Pak saya Martin. izin mau turun. di- Pak Rambo sebentar, Pak Rambo. Saya mau izin turun dulu karena ya, saya silakan. belum makan. Saya sangat senang sekali sudah berdiskusi. Ini dengan makanan Pak sudah Martin. ini. Enggak, saya sudah lama saya udah enggak diskusi dengan Pak Martin Ale. Selamat sore Pak Martin Ale, mohon maaf apabila saya Ya, salah kata. selamat Ini sore. hanya diskusi. Ya, Ini diskusi hanya aja, retorika. Jangan dianggap Ya, kita betul. Enggak. bersahabat kan dari Kalau dulu saya udah kan. biasa ya, saya udah 17 tahun biasa itu. Iya, iya. Oke, gitu aja Pak Martin. Kita Ale. di sini hanya Salam diskusi sehat apa selalu. Martin ya. Sehat-sehat selalu Iya. ya, sehat-sehat Nggak- selalu. nggak Jaga apa-apa. kesehatan Pak Martin. Ya, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Iya. Pak Martin mendapat hidayah. Amin. Lanjut. Ya. Lanjutkan tadi itu Pak Martin. Ya,